Oke guys, balik lagi bersama aku Muhammad Nusra Adi Prabowo. Di sini kita akan membahas tentang pemahaman istilah dan dasar ekonomi. So, kalian kan kemarin udah polling tuh di grup kayak, ini bahas ini, bahas ini. Aku kan ngasih dua kan. Yang pertama itu cara transaksi dari exchange ke Phantom, dan satunya itu pemahaman istilah dan dasar ekonomi. Dan kalian kebanyakan tuh kayak 18 orang ya. Itu mereka lebih milih tentang materi ini. Jadi kali ini, di kesempatan ini, di video ini, aku akan jelasin beberapa hal yang sekiranya aku bisa sampaikan ke kalian tentang ini. Kita akan membahas 4 poin yang menurutku ini adalah poin sekiranya yang paling penting dan paling dasar untuk kalian memahami ilmu ekonomi. So, simak videonya dan jangan di skip-skip karena setiap detik tuh ada penjelasannya biar kalian nggak bingung. Oke, langsung aja. Jadi di materi kali ini kita akan jelasin 4 poin, yaitu yang pertama, apa itu ekonomi. Dan yang kedua, supply and demand. Of course kalian pasti sering dengar kan. Yang ketiga ada 3 istilah yang ada di ekonomi. Ketiga itu kita akan bahas istilah yang ada di ekonomi ini secara yang biasa yang kalian lihat ya, yang dasar-dasar aja, nggak usah yang ribet-ribet. Dan yang terakhir tuh, kenapa ekonomi itu penting. Jadi ilmu ekonomi ini itu ya of course banyak ilmu yang penting, tapi ya ini salah satunya yang paling penting itu ekonomi. Ekonomi itu adalah ilmu di mana manusia gimana caranya bisa ngelola sumber daya, entah itu sumber daya alam maupun manusia itu sendiri, yang lebih efektif, efisien, dan bisa gimana ya, simpelnya kayak menghasilkan ataupun kayak merubah peradaban menjadi lebih baik. Karena di ilmu ekonomi ini kan kita kan ada yang namanya tuh modal sedikit-dikitnya dan untung sebanyak-banyaknya. Yaitu of course pasti semua kalau di ekonomi itu pasti nyari yang gitu. Untungnya yang gede dengan resiko yang dengan modal yang seminim mungkin. Tapi simpelnya gitu. Jadi ilmu ekonomi itu selain ya kalau kalian lihat kayak berdagang dan lain sebagainya, ini tuh ilmu yang lumayan kompeten atau gimana ya bahasanya ya. Ini tuh ilmu yang harusnya semua orang bisa paham at least dasar-dasarnya, karena setiap hari kita of course pasti transaksi kan, dan itu juga salah satu cara pemahaman ilmu ekonomi. Jadi simpelnya gitu, karena kalau aku jelasin secara detailnya nanti kalian pasti agak beberapa yang bingung, tapi simpelnya gitu. Terus juga nanti aku jelasin tentang waktu dulu ketika aku OSN dan KSN ekonomi. Of course karena kita bahas ekonomi, aku lumayan berpengalaman lah di situ, walaupun ya nilaiku 49. Karena memang 1 jam pengerjaan tuh 100 soal, jadi 49 berarti setengahnya lah, setengah. Oke, jadi buat kalian yang belum tahu supply and demand, jadi aku coba translatein ke bahasa Indonesia ya. Supply artinya penawaran, demand artinya permintaan. Nah, jadi simpelnya supply and demand itu adalah penawaran dan permintaan dalam bahasa Indonesia. Yang dimaksud itu barang yang ditawarkan tuh ada berapa dan orang yang minta itu ada berapa. Contoh nih, ada buah apel. Anggap nih buah apel ya. Itu ada 10 buah. Nah, yang minta itu ada 100 orang. Karena buahnya cuma 10, value-nya naik karena yang minta 100. Kalau dibuatin chart kayak gini, ini supply-nya ya bisa sih di mana aja, mau supply-nya di atas atau benar. Coba kita supply-nya di sini dan demand-nya di sini. Ya kan, supply-nya set. Nah, demand-nya gini. Oke. Ini bisa dibalik ya, mau supply di atas, mau demand di bawah, bebas. Ini supply-nya, penawarannya cuma ada 10 buah apel. Anggap di sini.
Ini 10 buah apel. Berarti di titik ini ya, di titik ini itu supply-nya, ini kan supply nih. Ini demand-nya. Nah, tapi demand-nya tuh 100 orang. Di sini. Ini 100 orang yang minta. Nggak ketemu kan? Ini ada gap kan? Ada gap harga di sini. Jadi tuh kalau mau beli sesuatu atau mau jual sesuatu kan pasti nyari untung dan nyari mau optimalkan pendapatannya atau mau optimalkan barang tersebut biar di tengah-tengah kan, kayak nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah, dan biar ada yang mau beli dan juga ada yang mau jual. Nah, jadi itu harga tuh di teori dasar ekonomi di supply and demand itu harus ketemu di titik tengah ini. Namanya titik equilibrium. Apa sih bahasanya? Ya itulah titiknya equilibrium. Nah, equilibrium. Nah, sorry. Itu ya intinya di tengahnya ini namanya titik equilibrium. Jadi titik tengah di mana harga yang ada supply-nya dan demand-nya itu ketemu. Jadi ini harga yang pas ketika permintaan dan penawaran tuh ketemu di titik yang sama. Berarti misal nih harganya tuh jadinya karena 100 orang kita kali 10 aja. Karena apa namanya? Misalnya harganya 1000 ya. Satu apelnya 1000. Lah yang buatin 100 orang karena of course yang dapat cuma 10 orang dari situ dan yang minta 100 orang, berarti kan kita kali 10 lah. Paham nggak sih? Ya intinya gitulah. Intinya tuh coba aku analogin lebih simpel ya. Intinya ketika supply-nya itu makin banyak, permintaannya dikit, tuh harganya turun. Tapi ketika supply-nya dikit, permintaannya banyak, penawarannya dikit nih, cuma 10 nih, yang minta 100, itu pasti harga bakal naik. Karena yang minta banyak. Begitu sebaliknya. Tapi ada pengecualian ketika ada barang-barang tertentu atau hal-hal tertentu yang nggak sesuai sama teori ini. Bukan nggak sesuai, ada sedikit perubahan tentang teori ini.